Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Fadlas Official. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang fungsi Ctrl A sampai Z, sehingga ketika kita dapat memahaminya, maka tugas atau pekerjaan teman-teman akan lebih cepat selesai. Ctrl A fungsinya untuk memblok, menandai semua tulisan, gambar, atau garis yang ada pada dokumen yang dibuat. Ctrl B berfungsi untuk menebalkan tulisan atau teks. Jika teman-teman ingin membuat semua tulisan menjadi tebal, maka caranya tekan Ctrl A lalu tekan Ctrl B. Maka hasilnya akan seperti ini. Ctrl C fungsinya untuk mengcopy data. Misalnya kita ingin mengcopy data yang paling atas, tekan Ctrl C, lalu di bawah kita tekan Ctrl V. Ctrl D berfungsi untuk menampilkan font yang berkaitan dengan tulisan, ukuran, warna, dan lain sebagainya. Caranya, tandai teksnya, tekan Ctrl D, lalu teman-teman tentukan tulisannya. Ctrl E berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Caranya, pilih teks lalu tekan Ctrl E. Ctrl F berfungsi untuk mencari kata atau teks. Misalnya kita ingin mencari kata kreatif, maka akan muncul dan ditandai dengan warna kuning. Ctrl G untuk menuju ke halaman yang diinginkan. Di sini saya menyediakan 5 halaman dan kursornya berada di halaman pertama. Misalnya kita ingin menuju ke halaman keempat. Caranya tekan Ctrl G, ketik 4, maka kursor langsung berada di halaman 4. Kita bisa lihat di sini. Ctrl H fungsinya untuk mengganti kata atau tulisan. Misalnya, kata dasar akan kita ganti menjadi kata hakikat. Caranya, kita cari terlebih dahulu kata dasar. Tekan Ctrl H, ketik dasar. Di sini masih terdapat tulisan kata dasar. Sekarang tulisan dasar akan kita ganti. Caranya, tekan Ctrl H, di replace, ketik hakikat, maka semua kata dasar akan berubah menjadi hakikat. Kita coba. Ctrl I atau singkatan dari italic yang berfungsi untuk memiringkan kata atau tulisan. Jika ingin memiringkan satu kata, tinggal letakkan kursor lalu tekan Ctrl I. Tetapi, jika ingin lebih dari satu kata, teman-teman bisa blok seperti ini, lalu tekan Ctrl I. Ctrl J berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan kiri. Jika ingin membuat keseluruhan teks menjadi rata kanan dan kiri, klik Ctrl A, lalu tekan Ctrl J. Ctrl K berfungsi untuk membuat satu kata menjadi link. Misalnya, di kata kreativitas kita tandai terlebih dahulu
kemudian tekan Ctrl K. Saya simpan di bagian ini, lalu klik OK. Maka tulisannya akan berubah menjadi warna biru. Cara penggunaannya, letakkan kursor, tekan Ctrl lalu klik, maka akan tampil seperti ini. Ctrl L berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Caranya, letak kursor lalu tekan secara bersamaan Ctrl L. Ctrl M berfungsi untuk mengatur ukuran. Misalnya, letakkan kursor di paragraf pertama, lalu tekan secara bersamaan Ctrl M, maka tulisannya akan bergeser seperti ini. Ctrl N berfungsi untuk membuka dokumen baru. Ctrl O berfungsi untuk membuka dokumen yang sudah kita simpan. Misalnya, tekan Ctrl O, maka akan tampil seperti ini. Klik dokumen yang ingin dibuka, lalu tekan Open. Ctrl P berfungsi untuk mencetak data atau dokumen yang sudah dibuat. Ctrl Q berfungsi untuk menghapus spasi. Misalnya, di sini spasinya 1,5. Tekan Ctrl Q, maka spasi berubah menjadi 1. Ctrl R berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan. Ctrl S berfungsi untuk menyimpan dokumen. Ctrl T berfungsi untuk memanfaatkan hanging indent. Misalnya, taruh kursornya, lalu tekan Ctrl T, maka tulisannya akan bergerak seperti ini. Ctrl U untuk membuat garis bawah. Ctrl V berfungsi jika kita mengaktifkan fungsi copy. Misalnya, kita blok seperti ini, tekan Ctrl C, lalu letakkan kursor di bawah dan tekan Ctrl V, maka inilah hasil dari yang kita copy tadi. Ctrl W untuk menutup dokumen. Misalnya, tekan Ctrl W, maka akan muncul seperti ini. Ini menandakan bahwa dokumen ini mau kita simpan atau tidak. Ctrl X hampir sama seperti cut. Misalnya, saya akan pindahkan yang ini. Tekan Ctrl X, maka datanya akan hilang. Lalu ketik secara bersamaan Ctrl V. Di sini maka akan muncul tulisan yang kita cut tadi. Ctrl Y dan Z. Y singkatan dari redo dan Z adalah singkatan dari undo. Misalnya, kita beri warna merah pada teks dan ingin kita ulang menjadi ke asalnya, maka tekan Ctrl Z. Untuk mengembalikannya lagi, tekan Ctrl Y. Jadi, Ctrl Y dan Z sama-sama berfungsi untuk mengembalikan. Guys, itu tadi tutorialnya. Mudah kan? Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan di setiap pekerjaan tugas kuliah atau sekolah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.